Iya, assalamualaikum, selamat sore Pak Narko. Selamat sore Bu Devi. Senang sekali bisa ketemu bersama Pak Narko lagi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah Bu sehat untuk hari ini. Alhamdulillah, semoga selalu sehat ya Pak. Nggih, Bu. Nah, di Amin. sini Pak Narko menghubungi saya, mungkin ada yang bisa saya bantu nih Pak. Oh iya Bu, saya kan akan melakukan coaching sama Bu Emma. Nah, ini Mm-mm. mungkin Bu Devi bisa membantu saya untuk mengamati apa ya proses coaching saya nanti gitu. Oke, baik Pak. Sebelumnya saya pengen tahu dulu nih, apa yang Pak Narko inginkan dalam proses observasi ini. Maksudnya tuh panjenengan meminta saya untuk mengamati di bagian apanya, Pak? Oh iya Bu, di keterampilan coaching itu kan ada tiga. Yang Mm-mm. satu kan kehadiran penuh. Insya Allah saya Mm-mm. sudah bisa lah gitu. Yang kedua kan mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot atau membuat pertanyaan berbobot yang mungkin saya minta tolong Bu Devi untuk mengamati saya nanti pada saat coaching sama Bu Emma itu tentang bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot gitu loh. Oke. Bagaimana menurut Pak Narko akan keterampilan Bapak sendiri dalam hal membuat pertanyaan berbobot selama ini, Pak? Uh, Memang ini kan dasarnya dari keterampilan mendengarkan gitu. Oke. Keterampilan mendengarkan yang memang perlu dilatih. Nah di sini yang saya rasakan memang saya itu kadang kalau mendengarkan orang ngomong itu tidak langsung bisa nangkep maknanya gitu. Jadi Oke. kemudian kalau ingin bertanya itu jadi malah bingung mau menanyakan apa. Lah itu mungkin bisa nanti bisa dengan amati kira-kira sudah ada peningkatan atau belum gitu. Baik, Pak. Kemudian harapan Bapak setelah berlatih keterampilan coaching ini dan juga dengan amatan yang saya lakukan, harapan panjenengan seperti apa, Pak? Ya terus terang ya saya ingin keterampilan saya di dalam apa menanyakan atau membuat pertanyaan yang berbobot itu semakin meningkat. Berarti saya kan Mhm. bisa menggali ya, menggali Oke. permasalahan dari coach saya, kemudian menggali coach saya untuk bisa menemukan solusinya itu kan dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Kalau itu Iya. sudah bisa saya laksanakan kan berarti saya bisa membantu coach saya untuk lebih menemukan apa ya istilahnya kayak jati dirinya atau kemampuan dirinya dari Mhm. coach itu Bu. Baik. Jadi kalau boleh saya ringkas, Pak Narko di sini meminta bantuan saya untuk mengamati keterampilan coaching Pak Narko khususnya pada bagian membuat pertanyaan berbobot. Di Nih, sini ada harapan dari Pak Narko untuk bisa lebih menggali permasalahan Koci, kemudian juga membantu Koci memunculkan ide rencana penyelesaian masalahnya melalui pertanyaan yang diajukan oleh Pak Narko ini. Betul seperti itu ya, Pak? iya Bu, betul Bu. Nah, kira-kira kapan nih kita mulai latihan keterampilan coachingnya nih, Pak? Sudah menghubungi Bu Emma? Sudah Bu, ini kebetulan Mm-mm. beliau sudah saya hubungi. Mungkin Mm-mm. hari ini bisa kita coba Bu Devi nanti mengamati saya bagaimana saya mengcoach Bu Emma dan memberikan tanggapan hasil dari uh, observasi panjenengan dari pelaksanaan saya coach dengan Bu Emma. Itu Bu. Baik, Pak. Di sini saya Bu juga Emma sudah. saya telepon dulu nggih. Mm-mm. Oh iya, saya juga sambil menyiapkan lembar amatan dan juga bersiap menyimak coaching yang dilakukan Pak Narko. Semoga yang menjadi harapan Pak Narko untuk untuk bisa meningkatkan keterampilan membuat pertanyaan berbobot ini bisa tercapai dari latihan kita hari ini ya Pak. Ini ya Bu, makasih. Ya, pokoknya semangat buat Pak Narko ini pun juga menjadi semangat buat saya untuk selalu mau berlatih dan memperbaiki diri. Siap, Ya, siap. Pak Oke, Narko. terima kasih Bu. Oke, sami-sami Pak. Oke. Halo Bu Emma. Halo Pak Narko.
Halo, assalamualaikum Bu Ima. Waalaikumsalam. Katanya ada yang mau diceritakan nih. Iya Pak, makasih Ini mumpung ada sebelumnya. Bu Devi ini. Iya, baik, makasih sebelumnya Pak. Jadi saya tuh ada permasalahan Pak dengan eh, hasil belajar siswa. Itu eh, di bawah target Pak, gitu. Mapelnya mapel komputer akuntansi. Komputer akuntansi ya. Nggih Pak. Baik, Bu Ima tadi menyampaikan bahwa sedang apa ya istilahnya galau ya, dengan hasil belajar siswanya di bawah target tentang komputer akuntansi. Betul gitu nggih Bu Ima nggih? Nggih, betul Bapak. Heeh. Terus yang ingin mungkin Bu Ima bisa menceritakan dulu apa sih yang menurut Bu Ima hasil belajar yang menurut Bu Ima baik dari peserta didik panjenengan itu yang seperti apa Bu? Ya, jadi ada tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Misalnya nih, siswa mampu mengoperasikan aplikasi komputer akuntansi, mampu menginput transaksi dengan benar, dengan lancar, kemudian waktu yang ditentukan juga ada, tetapi eh, siswa tidak memenuhi kompetensi itu, Pak. Jadi hampir lebih dari 50% itu tidak memenuhi kompetensi itu. Oh gitu guys. Jadi Ya. tadi ada tujuan pembelajarannya Bu Ima, yang pertama mampu menguasai komputer akuntansi, Ya. kemudian mampu menginput data di komputer akuntansi, kemudian Ya. yang ketiga waktu pengerjaan gitu guys. Ya. Dari tujuan-tujuan itu yang menurut Bu Ima yang masih di bawah target yang mana nih? Semuanya, Pak. Jadi mereka Semuanya. tidak lancar dan tidak menguasai minimal kan mereka ya 75% lah itu menguasai dari Hmm. keseluruhan praktek itu paling paling minimal 75% lah. Ini mereka tuh tidak sampai 50% gitu penguasaannya. Oh gitu. Betul. Nah, dalam satu kelas tuh ya Bu ya, nggak sampai 50% gitu. Iya betul, Pak. Oh. Terus dari pengamatan Bu Ima ini, Bu Ima kan mesti di kelas kan sudah bisa mengamati. Gitu. Kira-kira yang menjadi apa ya penyebab anak-anak itu kok tidak bisa menguasai itu, apakah mungkin alat yang terlalu canggih sehingga untuk pemahaman aplikasinya agak susah, atau apa Bu yang menurut Bu Ima bisa jelaskan ke saya? Kalau yang dari saya identifikasi dari yang hasil pengamatan dan juga observasi yang saya lakukan itu memang anak-anak itu yang pertama kurang paham, kurang apa namanya tuh Pak, mereka tuh kurang ini loh Pak, kurang terampil, kurang lincah mengoperasikannya itu karena jarang praktek. Jadi jam pembelajaran di sekolah itu kan untuk setiap kelas itu kan pertemuannya hanya 1 kali 1 minggu. Kemudian di rumah harusnya anak-anak kan mengulang lagi. Tetapi anak-anak tidak bisa mengulang lagi Pak di rumah karena mereka tidak punya komputer di rumah. Oh jadi gitu ya. Permasalahannya yang Bu Ima sampaikan tadi kan mereka kurang paham atau kurang terampil karena jarang berlatih gitu nggih. Karena pertemuan di kelas dengan Bu Ima hanya 1 kali seminggu gitu ya. Sedangkan keterampilan ini memang harus sering dilatih. Kendala yang tadi apa istilahnya yang jenengan sampaikan tadi kan mungkin tidak punya alat gitu di rumah gitu. Betul. Oh gitu.
menurut Bu Ema untuk mengatasi hal itu, apakah ada aplikasi lain atau ada solusi yang sudah Ibu rencanakan untuk ke arah itu? Belum, Pak, karena kami kan kurikulumnya itu kan memang untuk sekarang menggunakan aplikasi yang bukan berbasis web tapi masih diinstal di komputer. Nah, saya belum ada rencana. Oh gitu, belum ada rencana untuk kedepannya mau seperti apa gitu nggih. Belum. Sudah pernah berkonsultasi dengan teman satu mapel belum Bu? Berkoordinasi gitu, berkolaborasi gitu. Belum juga, Pak. Oh iya, berarti saya mungkin akan coba tanya dulu sama teman yang sudah pernah ngajar di mapel ini ya, Pak. Kebetulan saya Iya, ngajar mapel ini tuh sudah 2 tahun sih, Pak. Tapi saya tidak biasanya saya tidak bertanya kepada teman rekan sejawat. Nanti saya coba akan tanya. iya mungkin dengan jenengan menanyakan ke teman sejawat yang satu mapel, mungkin mereka juga bisa bercerita pengalaman mereka seperti apa mengatasi hal. Mungkin pernah mengalami juga seperti yang dialami Bu Ema itu, teman-teman panjenengan itu kendala seperti apa ya. Dari situ mungkin bisa dapat sesuatu yang baru dong, menurut saya. Iya, Pak. Oh, nanti saya mungkin akan coba juga searching, Pak, di internet. Mungkin ada aplikasi komputer akuntansi yang bisa pakai handphone mungkin, Pak. Karena kalau saya lihat kan anak-anak itu pakai handphone. Semuanya punya handphone. Nah, mungkin bisa yang berbasis web. Jadi tidak perlu diinstal, tapi yang penting ada kuota, ada wifi, itu anak-anak bisa praktek di rumah pakai HP. Mungkin itu, Pak. Saya akan coba cari dulu. Itu rencana yang sangat bagus sekali Bu Ema yang jenengan sampaikan tadi. Yang pertama tadi berkolaborasi dengan teman sejawat, kemudian mencoba searching dari internet yang memanfaatkan gawainya anak-anak untuk meningkatkan kemampuan apa ya, komputer akuntansi anak-anak itu cukup bagus sekali ini. Kira-kira mau dilaksanakan kapan ini Bu? Rencananya ini Bu? Kalau untuk searchingnya sama bertanya sama teman itu sesegera mungkin, Pak, setelah kita proses coaching ini. Tetapi untuk penerapannya ke anak-anak nanti setelah saya diskusi dengan rekan sejawat dan juga melihat referensi di internet, pastinya kan saya juga butuh waktu untuk belajar, Pak. Misalnya saya mendapatkan solusi aplikasi berbasis web itu, saya kan butuh waktu untuk belajar, setidaknya nonton video-video tutorial di YouTube seperti itu ya. Kurang lebih mungkin sekitar 2-3 minggu, Pak. Oh gitu. Jadi Bu Ima masih membutuhkan waktu 2-3 pekan lagi untuk belajar tentang aplikasinya gitu nih. Sehingga pada saat nanti Bu Ima di hadapan peserta didik itu sudah siap gitu, sudah familiar dengan aplikasinya, sudah bisa mengeluarkan dengan baik. Itu menurut saya satu hal yang bagus sekali yang bisa diterapkan oleh Bu Ema. Ya kita tunggu saja lah Bu, nanti perkembangannya seperti apa gitu. Kemudian harapan dari Bu Ema setelah mendapatkan solusi seperti itu, harapannya apa Bu? Harapan saya nanti anak-anak bisa lebih lancar untuk praktik komputer akuntansinya, lebih mahir lagi, dan bisa diaplikasikan ketika mereka nanti bekerja. Gitu, Pak. Ya minimal 75% tadi ya Bu ya, tercapai gitu. Oh iya, betul Pak. Untuk target Kalau awalnya kan tadi kan 50. terdekatnya adalah saya ingin anak-anak itu menguasai mahir
program aplikasi komputer akuntansi minimal dari 100% siswa itu 75%-nya itu betul-betul mahir. Kalau bisa sih semuanya, Pak, gitu. Nggih. Target yang sangat bagus sekali Bu Emma. Untuk kedepannya ya saya berharap dan berdoa semoga rencana yang sudah Bu Emma istilahnya usulkan untuk pertemuan kita hari ini semoga bisa segera terwujud. Target yang 75 bahkan sampai 100% anak-anak bisa mahir dengan kondisi anak-anak yang istilahnya dengan alat yang seadanya justru bisa meningkat dari 50% yang tadi dikhawatirkan Bu Emma bisa menjadi 75 sampai 100%. Nah, kita berharap seperti itu. Saya tunggulah Bu untuk hasilnya, kita nanti sharing-sharing lagi untuk istilahnya hasil dari rencana Bu Emma ini kita sharingkan. Ya siapa tahu ini juga menjadi pembelajaran bagi saya walaupun tidak ngajar di komputer akuntansi, tapi kan metode yang Bu Emma ambil itu kan bisa membuat saya juga bisa menerapkan lah untuk kelas saya gitu Bu. Itu Bu Emma. Ya Pak, terima kasih ya Pak untuk waktunya. Saya izin pamit dulu. Oke, terima kasih kembali Bu Emma. Semoga lancar apa yang menjadi rencana panjenengan dan anak-anak bisa mencapai apa yang mereka harapkan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah Bu Emma rencanakan. Oke, kita ketemu lain waktu ya Bu Emma ya untuk membahas lagi hasil coaching kita hari ini. Siap. Terima kasih Bu Emma. Terima kasih Pak Narko. Baik. Bagaimana? Selamat sebelumnya Pak Narko sudah bisa berlatih coaching kepada Bu Emma. Di sini kita perlu melakukan percakapan pasca observasi. Nah, saya ingin tahu bagaimana penilaian Pak Narko sendiri terhadap penampilan coaching yang baru saja panjenengan lakukan, Pak. Oh ya Bu, tadi saya ya sudah mencoba menjadi pendengar yang baik dari apa yang disampaikan Bu Emma, kemudian membuat ya yang mungkin yang belum ada tadi tentang kata kunci mungkin Bu, belum ada yang saya simpulkan di kata kuncinya itu apa, cuma saya berusaha menggali atau menanyakan hal-hal yang penting dari permasalahan yang dihadapi Bu Emma itu seperti apa, itu Bu. Baik, menurut Pak Narko apa yang sudah baik dan juga apa yang masih perlu ditingkatkan Pak Narko? Mungkin supaya bisa lebih di breakdown lagi. Kalau yang sudah baik tadi kan mencoba mendengarkan, pendengar yang baik, kemudian hadir penuh, itu sudah. Yang tadi keterampilan berbobot ini, pertanyaan berbobot ini yang masih perlu harus saya gali lagi. Keterampilan itu supaya nanti saya bisa membantu coachingnya dengan baik gitu Bu. Baik, karena tadi saya sudah menanyakan harapan Pak Narko di awal bahwa Pak Narko ini ingin meningkatkan keterampilan untuk membuat pertanyaan berbobot. Tapi saya apresiasi sekali dengan kemampuan mendengarkan Pak Narko. Jadi panjenengan sempat mengatakan bahwa saya ini kadang sulit menangkap apa yang disampaikan oleh coach. Tapi yang justru saya lihat Pak, panjenengan itu dalam merangkum apa yang disampaikan coach itu benar-benar padat dan sesuai dengan yang disampaikan oleh coach Pak. Jadi betulnya kemampuan summarize panjenengan ini sudah kuat gitu Pak. Itu untuk yang satu. Kemudian saya juga apresiatif sekali terhadap kehadiran dan juga penerimaan Pak Narko terhadap apa yang disampaikan oleh coach. Tadi saya menyimak setiap perkataan dari Bu Emma selaku coach, ini panjenengan apresiasi gitu, kemudian juga panjenengan afirmasi, oh gitu ya Bu, kemudian juga itu bagus sekali Bu. Jadi di situ saya merasa
Koci pasti merasa diapresiasi sekali dengan usahanya untuk menemukan ide. Nah, tetapi kalau boleh saya tambahkan di sini, Bapak, untuk kata kunci ini mungkin saya justru bisa menangkap, tapi mungkin tidak disebutkan aja, nggih. Tadi Bu Emma di awal itu sudah menyebutkan bahwa beliau galau terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran komputer akuntansi. Nah, itu panjenengan langsung menanyakannya apa yang maksudnya apa yang kemampuan siswa yang seperti apa sih yang menurut Bu Emma ini agak di bawah. Nah, mungkin alangkah lebih baiknya kalau setelah Bu Emma mengatakan beliau itu galau, bisa panjenengan gali lagi gitu. Apa yang membuat Bu Emma galau, kemudian juga baru di situ menggali bagaimana standar yang ditetapkan oleh Bu Emma terhadap murid-muridnya. Kemudian untuk pertanyaan-pertanyaan berbobot ini sudah muncul seperti apa yang masih di bawah harapan, kemudian apa penyebab siswa memiliki kompetensi yang di bawah standar. Nah, tapi ini mohon bisa barangkali saya juga ada salahnya, tapi hampir tergelincir memberi solusi melalui pertanyaan kayaknya nggih Pak Narko. Di sini saya tadi mencatat sudah pernah berkolaborasi belum dengan teman yang satu mapel gitu. Jadi itu kan bisa tergelincir kayak memberikan ide kepada koci. Kemudian juga pertanyaan yang dipakai ini saya mencatatnya masih ada pertanyaan tertutup. Jadi antara pertanyaan iya atau tidak. Nah, padahal pertanyaan terbuka ini sebetulnya bisa lebih menggali apa yang terjadi pada diri koci, seperti itu Bapak. Kemudian, tapi untuk pertanyaan-pertanyaannya ini sudah diajukan di momen yang tepat menurut saya. Jadi ketika mungkin kocinya bingung tadi ya, mungkin belum menemukan solusi. Nah, di situ panjenengan sudah masuk untuk memberikan pertanyaan. Hanya mungkin tadi hampir tergelincir gitu Pak untuk memberikan solusi. Kemudian untuk summaries-nya lagi-lagi ketika menanyakan rencana aksi, kapan, kemudian juga apa saja yang akan dilakukan, itu Pak Narko benar-benar berhasil untuk merangkum dan semakin menguatkan koci bahwa idenya itu bisa segera dilaksanakan. Kurang lebih itu yang saya catat Bapak. Sekali lagi selamat. Kita sama-sama belajar, saya pun juga belajar dari Pak Narko, keterampilan coaching memang kayaknya perlu sering-sering kita latih ya Pak ya. Iya Bu, betul Bu. Nah, kemudian dari yang sudah panjenengan melakukan penilaian tadi, kemudian juga mungkin dari penilaian saya ini ada hal yang bisa panjenengan petik untuk rencana ke depan ini seperti apa Pak? Untuk rencana ke depan memang tadi yang disampaikan Bu Devi benar bahwa keterampilan untuk menggali pertanyaan itu harus benar-benar kita sering latih. Mungkin kita harus lebih sedikit peka gitu, mungkin dengan teknik-teknik yang sudah diberikan, teknik mendengarkan, kemudian mengamati, itu yang mungkin harus mulai kita atau saya pribadi latih ya, karena memang untuk menjadi coach yang baik itu kan memang harus peka terhadap apa yang disampaikan coach, kemudian bisa mengajak coach untuk menyelesaikan permasalahannya tanpa kita memberikan solusi. Yang disampaikan Bu Devi tadi memang benar gitu Bu ya, mungkin ini yang kadang kita istilahnya ya pengen buru-buru gitu, pengen buru-buru untuk memberikan solusi gitu, walaupun sebenarnya apakah itu tadi solusi apa enggak juga mungkin terlintas begitu saja gitu tanpa ada rencana seperti itu, cuma mengusulkan seperti itu aja gitu. Saya mungkin membayangkan sebetulnya Pak Narko enggak ada maksud untuk memberikan ide gitu nggih Pak, sebetulnya. Tapi kan
mungkin dengan bentuk pertanyaan yang lebih terbuka ini barangkali solusinya itu bisa muncul lebih dari satu gitu loh Pak nggih. Nah, mungkin yang perlu diperhatikan malih Pak. Tapi saya sangat salut benar atas kemampuan Pak Narko merangkum yang mungkin tadi panjenengan sempat ragu gitu ya, kesulitan menangkap apa yang disampaikan Koji. Ternyata betul-betul menangkap kok Pak, sudah menangkap dan bisa menyampaikan ulang untuk semakin menguatkan Kojinya gitu Pak. Ya, terima kasih Bu Devi untuk bantuannya supaya saya bisa menjadi lebih baik ke depannya dan bisa menjadi coach ya untuk baik dari keluarga maupun untuk anak-anak di masa yang akan datang. Iya terima Pak. kasih Bu Devi. Terima kasih juga atas waktunya. Semoga Pak Narko bisa semakin mahir supaya saya pun juga bisa belajar dari Pak Narko. Semangat nggih Pak Narko nggih. Sama-sama Bu, terima kasih. Assalamualaikum.